Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Kami sendiri dari kelompok 2 terdiri dari Alifiananda Andini Prameswari, Berliana Anu Grahaini, Maya Fauzia Sofyanah, dan juga saya sendiri Syalpasari Tasyarifani. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Riantini Basri. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa merupakan suatu fenomena sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu. Dalam pemakaiannya, bahasa menjadi sangat beragam karena bergantung pada kebutuhan dan tujuan komunikasi. Dengan adanya keberagaman penggunaan tersebut, kemudian memunculkan konsep penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini, bahasa yang dimaksudkan adalah bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan faktor-faktor penentu komunikasi dan benar dalam penerapan aturan kebahasaannya. Namun, seiring pesatnya kemajuan teknologi, ada banyak cara yang dipilih pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah definisi bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter. Dalam bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi dalam komunitas manusia dengan merujuk pada keberadaan bahasa sebagai produk budaya. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama aku Berliana Anu Grahaini. Di sini aku akan menjelaskan tentang fungsi bahasa dan definisi pergaulan. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Fungsi bahasa secara umum di kehidupan masyarakat yaitu pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri sejak kecil. Manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Di tahap permulaan tumbuh kembang bahasa, anak-anak berkembang sebagai alat untuk ekspresi diri. Kedua, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Alat beradaptasi di lingkungan sosial baru. Setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini, ia mudah beradaptasi dan berintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut. Lalu yang ketiga, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa diterapkan pada individu ataupun masyarakat. Lalu di sini aku akan menjelaskan tentang definisi bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang umumnya sering digunakan oleh anak-anak muda. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki perkembangan bahasa pergaulan sendiri-sendiri. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antar remaja, sekelompoknya selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain, ataupun agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Saya Maya Fauzia ingin menjelaskan awal mula penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya mulai muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Penggunaan bahasa prokem ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Dapat dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa prokem setiap kelompok dapat berbeda-beda. Adanya perkembangan bahasa ini dapat membuat gaya bahasa Indonesia menjadi bervariasi. Pada awal tahun 2000-an, istilah bahasa gaul mulai dikenal dan populer terutama di kalangan remaja. Selanjutnya, faktor penyebabnya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa pergaulan di Indonesia dapat berkembang karena beberapa faktor, seperti media sosial, televisi, dan juga faktor lingkungan. Televisi memiliki banyak program yang menayangkan kelalaian dalam bahasa gaul. Dalam remaja mengekspresikan bahasa gaul melalui jejaring sosial.
Kemudian, jika berbicara tentang penggunaan bahasa sosial melalui jaring sosial, penyebaran bahasa gaul di Indonesia tentu akan lebih cepat karena media sosial bersifat terbuka dan semua orang bisa melihatnya. Apalagi jika sedang menjadi tren, masyarakat khususnya remaja semakin banyak menggunakan bahasa gaul seperti media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram. Selain itu, bisa disebabkan oleh faktor lingkungan. Lalu, dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Dampak positifnya itu, remaja menjadi lebih kreatif, tidak memandang bahasa gaul itu merepotkan atau tidak ada alasannya menikmati setiap perubahan bahasa atau setiap inovasi yang datang. Selama digunakan dalam situasi yang tepat, dalam dampak negatifnya itu mengakibatkan menurunnya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan mempersulit pembacanya yang tidak mengerti bahasa gaul yang digunakan. Selanjutnya saya akan membahas dan menjelaskan tentang ciri-ciri dan contoh bahasa gaul yang sering digunakan. Bahasa gaul remaja yang sering digunakan memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan juga kreatif. Kata-kata yang digunakan pun cenderung pendek. Sementara kata yang agak panjang itu biasanya akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantikannya dengan kata yang lebih pendek. Lalu selanjutnya contoh-contoh dari bahasa gaul yang sering digunakan yaitu ada kosakata khas. Kosakata khas itu contohnya seperti aku diganti menjadi gue atau gua, ayah menjadi bokap, lalu kamu menjadi lu atau lo, cantik menjadi kece. Lalu selanjutnya yang kedua ada penghilangan huruf atau fonem awal. Contohnya itu seperti emak memang diganti menjadi emang, sama diganti menjadi ama, saja diganti menjadi aja, sudah diganti menjadi udah. Lalu selanjutnya bahasa gaul yang sering digunakan dan tidak beraturan. Contohnya seperti menjadi BU itu menjadi butuh uang, ghosting itu ditinggal tanpa alasan, lalu hyung itu kakak laki-laki, TBL itu takut banget lah. Lalu dengan beredarnya contoh-contoh dari yang sudah saya sebutkan di atas, contoh-contoh bahasa gaul yang sering digunakan, maka tentu kita harus mengambil langkah atau antisipasi agar bahasa Indonesia itu tidak tergeser atau tidak punah. Bentuk untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan bahasa pemersatu bangsa tentunya harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak dan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk usaha yang bisa dilakukan ialah, pertama, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Ketika seorang menggunakan bahasa asing secara terus-menerus, yang dapat menyebabkan orang tersebut lupa akan bahasa Indonesia atau bahasanya sendiri. Seperti halnya jika kita tinggal di luar negeri dan selalu menggunakan bahasa daerah tempat tinggal kita, maka lama-kelamaan kita akan terbawa dan terus menggunakannya, bahkan sampai lupa akan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, meningkatnya rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai orang Indonesia, kita tentu harus bangga dengan bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat melakukan kegiatan bersama teman, keluarga, tetangga, kita diusahakan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, lawan bicara kita juga bisa memahami apa yang sedang kita bicarakan. Oke, kesimpulan dari kelompok kami adalah masyarakat Indonesia saat ini banyak yang memakai bahasa gaul dan singkat-singkatan dalam aktivitas sehari-hari, merupakan bentuk defleksi berasal penggunaan bahasa Indonesia yang baik serta benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran pada diri untuk mengasihi dan memakai bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya global artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektro. Lalu eksistensi bahasa gaul memang sangat menghambat keberadaan bahasa Indonesia. Namun di sisi lain, kita tidak bisa mencegah apalagi di kalangan anak-anak serta remaja, sebab perkembangan psikologis keduanya menurut mereka agar diakui di rakyat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri.
Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak bisa dicegah, tetapi bisa diminimalisir bila kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian sarannya adalah hendaklah lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja. Mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan meningkatkan eksistensinya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami secara baik dan kita bisa tetap mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, bahasa nasional, dan kita tidak terus terlena akan bahasa-bahasa gaul yang sering digunakan. Terima kasih.